Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi anzala al-kitaba wa lam ya'lamu wa la ilaha illa huwa as-sami'ul 'alim wa mu'minin alladzina amanu wa amanu wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin alladzi tasawwahu bihi wa Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina karim wa ala alihi alladziina amanu billahi wa rasulihi wa saddaqu bima qala wa ala ashabihi alladziina qalu bil ihtida'i wa nabiyyi wa rahmati Allah a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa fima ataqu wa tansumusibata min dunya wa sinna sallallahu alaihi ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله يحب المفسدين. قال المؤلف رحمه الله: دين الصوفية. في الصوفية مرض من كل ناحية ودين الأديان الإسلام. اللهم إلا حين نظن أن للباطل البسيم مدادا من الحق الكريم وأن للكفر الدنس روحا من الإيمان والكفر. والصوفية نفسها تبرأ إلا من دين طواغيتها مؤمنة بأنه هو الحق المخلص. يقول النصراني وهو من كهان الصوفية والقرآن كله شرك إنه توحيد في كلامنا ومن العربي يزعم رسول الله يعطاه كتاب رسول الحكم وهو دين زندقية وقالوا اخرج إلى الناس من تعلمني ويقول وحققت الأمانة كما حقق لي رسول الله إلى ريادة الحرام الصالح. Masyaallah muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita memuji kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala yang telah menyediakan kehidupan kita ini baik dunia maupun akhirat dengan agama yang sahih, etika yang sah. Lalu dalam kita beragama ini ada 3 hal. Satu, awal perkenalan kita dengan agama, kita bicara soal akidah. Itu sebabnya syahadat uluhiyah itu berlaku untuk semua agama. Riwayat hadis Abi Dawud, Abdul Maqlul Ana wa Nabi min qabli la ilaha illallah. Syahadat uluhiyah sama. Kemudian dengan berbedanya Nabi Rasulullah, maka syahadat nubuwahnya berbeda. Kita dibimbing oleh syariah. Kalau syariah inilah yang meluruskan jalan kita untuk menepati janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di alam arwah kita telah dites. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, maka Allah turunkan hidayah. Setidaknya ada 5 hidayah yang Allah berikan kepada kita. Sebenarnya masalah mulai lahir itu hidayah. Itu hidayah tertib. Tapi hidayah bagi hewan, ini goncang hewan. Mulai keluarnya dari takut rumah, tahu lah jalan. Ya, goncangnya dari hewan. Ayam dulu note langsung ke berjalan. Kalau waktu note malam proses saya tahu berjalan. Jadi dia punya insting, ya. Yang ketiga, kita dibimbing oleh akhlak. Karena syariah itu kasar. Dia cerita yang rukaan sejadahnya apa. Tapi sebetulnya isi dari rukuk dan sujud itu dia adalah
Takhallaku billah beragama dengan akhlak Allah, maksudnya di balik ucapan, di balik perbuatan itu ada pesan. Contoh, di balik takbir itu hilangnya sifat takabur. Itu sebabnya Allah itu mengawali sholat, bukan alhamdulillah, bukan masya Allah, bukan Allah. Kalau kalimat takbir itu dijemah ulama, tapi tidak populer ya. Meskipun ada yang mengatakan kalimat-kalimat di luar Fatihah dalam sholat itu boleh dibaca dengan ghairil awiyah, tapi itu berlaku di dalam Hanafi. Jadi zikir itu boleh dengan bahasa di luar Al-Kasani dari mazhab Syafi'i mengatakan mau bagi orang yang sangat terbatasnya nggak tahu dia membaca Arab, maka dia boleh membaca Fatihah itu dengan bahasa yang dipahami. Tapi ujung kelingking ulama, maksudnya tidak dosa banyak ulama yang mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihah. Ulama cuma beda pendapat bagaimana bacaan makmum ketika imamnya jahar, apakah dia wajib baca Fatihah atau tidak. Hanafi mengatakan tidak wajib, tetapi Maliki Syafi'i mengatakan itu wajib, baik waktu jahar maupun waktu sir. Kalau dalilnya itu tadi. Tapi kita lihat di sini. Maksud apa? Jadi sufi itu dia adalah as-sufiyah mana min kulli lahratin wa dinul Islam. Dia merupakan cabang dari ajaran Islam. Meskipun kata tasawuf itu tidak ada dalam Quran dan Sunnah, tapi prakteknya itu sudah ada. Contoh, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Gado bulir mamare makin orang dengan makin boleh. Apalagi bulan Ramadan ya, capek-capek lakukan ini soal. Itu ajaran bahwa keburukan tidak boleh dibalai dengan kata. Ketika orang kafir menyalami kita, assalamualaikum, bukan assalam ya, assalam itu bukan. Kita tidak boleh kita jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi ajmain dari saya waalaikumsalam kau tidak. Berarti idza itu bi tahiyatin fahayyu bi ahsani minha aw misliha. Kalau kamu diberikan penghormatan, malainya minimal sebanyak itu atau lebih ya. Itu sebabnya assalamualaikum ya lebih aku jawabnya pakai warahmatullah. Kalau tidak amal layak itu sudah berjalan. Kalau kamu penghormatan sepanjang itu bahaya sepanjang itu ya zawi itu mitahiyatin fahayyu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukti Islam itu mengajarkan tasawuf. Dalam ayat Al-Furqan juga disebutkan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ibadur Rahman, kan ayat itu ibadur Rahman juga. Wa ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi, di tengahnya nanti walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Itu ajaran ekonomi tasawuf. Apabila dia berimpak membelanjakan hartanya, dia tidak israf. Israf itu artinya moli ngeluarin sen untuk yang tidak bermanfaat. Atau melanyakan organ tunggal untuk ulang tahun bagi toke-toke sawit. Ya,
hampir akad nikah itu batal. Kalau arogan berarti diundiakan pada malam begitu. Jadi panitia oleh apalagi panitia itu bentuk ketua siapa seksi ko siapa kalau ada pakai itu tidak kena doa datang. Apalagi kalau pandangan malam nak boleh itu wajib ada hiburan itu ada masak nasi mata-mata kalau enggaknya enggak sih. Tidak aku cakap awak kalau terangkan ada nyeleng tu buat rumah apa mati lempu mati pada pun dia dari mana buat tradisi udah tu sogi nanoan budak tu tahniah ucapan selamat datang welcome my child malam ambo sikol dari semangat dengan tino boleh pertama enjoy bebe malu nak panjang ngatur pinggang posen macam kedidi tepi sawah tu lagi pokoknya boleh hadir kan bo setuju oleh pelawan lah bo jam 10 malu lihat jadi uang sudah terkelak apa nak tunggu mana kontrol boleh tengok lagi bahwa diri itulah tahu asal boleh tak juga bercerokan ada dia cuma ada celaka yang sebagai pelawan pagi emek makan kubur malam apa lagi kan lagi yang bawa kan itu udah kanan do cerita bahwa dia musoleh dia makan janganlah melakukan musoleh balik tetap makan pergi memandu makan keluar apa seluruh baik kita cerita terus jadi kami kok dari jemaah antar kecamatan cuma beli efek kalau harusnya ya kalau kecepatannya kecamatan Babat cuma beli efek kalau kami di Siko ada dua kali kalau bersegi situ fikih kalau fikih itu untuk menjawab permasalahan hukum yang agiko kalau terjadi di masa yang akan datang semakin menjadi-jadi. Dan bercerita fikih itu orang banyak kalau selesai lagi dah. Contohnya dai-dai ko nyobui batino yang baru tek dengan yang baru itu dah lesah mani junubnya dah batida dah sekali. Lah, mereka dah buku tek kelak balik kalau saya pengantin yang mengajar lagi semayang subuh itu dah boleh. Karena hari itu nak nukar baju dia 7 boleh model. Jam sekian baju itu berjadwal itu. Kalau panggon punya uang sebagai penghias baju 7 jam sekian. Hingga tengah jam sekali buat tukar baju. Nah yang tak boleh ditukar pipi kok. Yang lah mencet tembok pagi itu suruh masuk gelap. Itu tak jauh dia di situ aja. Walaupun bila lah tuan tunggi dia saja dan mulia ia lewat situ. Sebab itu mosak kemenangan ngabian sen yang lah terbaik maaf tadi. Betina kau baru nak masuk agama baru sudah diangkatkan secara syariat maksiat dan muncul. Bisa tak itu video di rumah? Ya. Alhamdulillah baru ada rencana musik DJ nak masuk musiko tapi kata dulu-dulunya tuan boleh dekat gitu ya dia jadi DJ tu yang boleh TP satu kan kerana takut pingsan lalu yang dayankan bapak DJ itu tidak ada datang ya kan lope sobat maksulan ya jadi ada jadian yang satu yang boleh pengaruh nunggu info kalau punya jadinya banyak sen ya kalau sana masih banyak yang perlu mutulah sedang ramah kadang-kadang cakap tu orang nyanyi miskin pala ya itulah siwa tu dan pada sakit pala dia nah mau bukan belum dah kemana ngaji di mana sering kelak mau bercakap kasar kelak di kan lo yang tanya orang siapa ngundang ceramah tu itu kami tidak mengundang nak tanya Allah terlalu enggak mau cakap tu sebenarnya tumpunya hari Jumat tadi kan pertama ngaji kan
Oh mak, dia rumah sakit mak gitu. Terus gimana? Atau yang di Pulau atau rumah kau sehat? Yang bagi-bagi Imam Mir mangkat tangan. Mula sakit-sakit yang tulang, kadang sakit kepala, kadang sakit kantong, kadang sakit lutut, kadang gitu. Kamu takut dan kamu dah bisa, ya. Kalau kamu gigi mau jaga depan belakang, gila kan. Jadi boleh tahu ni pandang siapa. Jadi kalau ada siapa ketek-ketek dulu selalu gila mau suagi mau cerita lah buang. Kalau nak tidur malam tu dah pergi cerita tu pagi mana nak cerita lah. Jadi susah. Yang model itu baik kajian beberapa. Di masa pemerintahan Utsman bin Affan, beliau naik menjadi khalifah di umur yang sudah tua, yaitu umur 70 tahun. Dia satu-satunya khalifah dari Bani Umayyah, bukan dari Quraisy. Kalaupun dari Quraisy, dia bukan dari Tamim, bukan dari Azhar, ya, bukan dari Quraisy. Beliau adalah Utsman bin Affan, itu Bani Umayyah, sama dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Damaskus ketika itu. Di antara sahabat Nabi yang hidup dari golongan Ansor, terdapat seorang yang sangat pemalu, gak besen, codit, kritis, rajin ibadah. Namanya adalah Abu Dzar bin Al-Ghifari. Dia tinggal di Madinah. Dia orang asli Madinah. Jadi tasawuf ini ada kaitannya dengan sikap borosnya Bani Umayyah, terutama Muawiyah bin Abi Sufyan ketika menjadi gubernur Syria Damaskus. Khalifah di Madinah waktu adalah Utsman bin Affan. Jadi Abu Dzar ini mengkritik Bani Umayyah ini boros. Selain boros juga sobianya tinggi. Seluruh pejabat-pejabat ketika itu harus dari Bani Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Supaya itu bin Harab bin Haris itu musuh Rasulullah ketika masa jahiliyah. Muawiyah itu masuk Islam ketika umurnya sudah 80 tahun, baru dia masuk Islam. Dikatakan oleh sejarah, maka di mana Abu Dzar bin Al-Ghifari mengkritik gaya kepemimpinan Muawiyah. Tapi Muawiyah ini agamanya agak lemah, dia tidak bisa berargumen dengan Abu Dzar bin itu, sehingga dia ngadu kepada khalifah Utsman di Madinah karena nyo sanak bapak. Jadi main sanak bapak, main sanak itu memang dari dulu, bukan Selangor beda, ya. Selangor itu ada portal dalam, dalam dan itu ada orpang, orang amplop. Jadi dalam itu kalau nanti bojok wajib store 30 juta, 2 tahun setengah makan serumah aja. Karena dibayar sebulan, 3 bulan pertama itu sampai ini. Maka gaya kearifan itu adalah boros, memanjaukan kerabat, ikut awal. Elok bercerita, ikut awal daripada nepotisme dalam Islam. Di masa Rasulullah nepotisme tidak. Di khutbah akhir Hujatul Wada itu lafaz dari Arabin ala ajamin ila min taqwa. Maka modal tak terlibat seorang satu. Yang digaji oleh Imanuddin yang Banten itu, yang kini itu ibu condong nanti mengkafir-kafirkan orang. Asal Pak Lawi nasab ini, ya Allah aku belum sih. Umat ini bukan itu yang dipentingkan, akidahnya terancam, kafir Quraisy, kafir Yahudi, Nasrani, tetap musuh Islam dulu dicabut sekarang. Wangkal Yahudi dan Nasrani itu sekarang kan udah dicabut. Itu yang perlu dipikirkan, apa urus yang ada di dalam. Jadi yang mudah banyaklah budak kita, ada ya. Karena ukuran di depan Tuhan bukan soal masak.
muazzin terkenal di dunia. Berikut dia berita. Ya. Kenapa Salman Al-Farisi yang orang Persia itu pernah jadi komandan perang di perang Khandaq? Nah, ketika Rasulullah itu asobiah kesukuan kesamaan itu hilang. 2 tahun pemerintahan Abu Bakar hilang. Abu Bakar itu pernah diminta oleh kekerabatnya sebuah jabatan. Kata Abu Bakar, innaka dhaifun, engkau adalah orang lemah, nanti amanah ini tersiu-siu karena dikelilingi orang banyak orang yang harus jabatan. Di masa Umar, lagi Umar itu oke kan? Bayangkan anaknya diminta calon khalifah baik oleh panitia 7 pengganti Umar itu. Apa kata Umar? Jangan ada dulu nama Umar dalam stempel khalifah. Apa pula Abdul bin Umar ahli, tadi hebat, riwayat hebat, bahkan dia sama dengan Abi Hurairah dalam riwayat. Artinya ditutup. Maka berlakulah rumus ketika itu yang disebut dengan egaliter. Jadi uang bersama, kesempatan sama, ya uang sama juga. Lah oleh Bani Umayyah ini atau kawin sekeluarga. Mengharapkan gitu ya. Dinyo pada sanak bapak itu mengharapkan sanak bapak laju, nah itu laju. Umar bin Abdul Aziz itu menikah dengan Fatimah, itu adalah anak dari Sulaiman bin Abdul Malik. Aziz itu anak Abdul Malik juga, jadi kawin sanak bapak. Ketika mulai jadi khalifah, apa kata Umar kepada Fatimah? Dek, cincin kau boleh sepo, kalung kau boleh sepo, segala tu biar tu tanya. Kata Fatimah, ikut boleh ayat. Ayatnya boleh kan? Yang kau boleh ayat, yang kau boleh ayat. Nah, gini. Imam kau ini siapa? Ayah kau kamu. Kata Fatimah, tentulah. Kalau imam kau, kamu tanggung jawab tentang amal ibadah kau, buka cincin kau tu, buka kalung kau, buka kau orang kalau kumpul tu kalau siko, kalau ketika kamu nak manggil benar lawan negara. Ngapa dipanggil bang? Iko diboli di ayah kau sen kau ngambil segala. Manu lo cukup gaji ayah kau, padahal pada bapak ada kata dulu. Mau lo cukup gaji ayah kau nak mulai kalung mudah-mudahan kau dengan gaji. Waktu itu kan makutan pakai PP kayak gini. Iko pasti mengambil senegara. Padahal kata Umar ya, kata Muhammad ya, pada Umar Allah sudah ingatkan jangan kau menipu, jangan kau korupsi, jangan kau merampok. Maka nabi Nabi ayyul wa mayyul yu'ta yaumal qiyamah bima walla. Jadi kumpul sen beliau kena. Apakah itu bukan tasawuf? Prinsip tasawuf itu bukan nyawa yang belakang luar. Masaki itu ada kaitannya. So, kalau masaki jiwa ya kaitannya tasawuf. Yang meski umum itu dah, ya, kadang balik situ tambah sakit. Nah, jadi kalau masaki jiwa itu ya nubek yang dalam, cuma nubek kopel, sama boleh lo sehat, sama lama masuk situ sama lo sehat. Coba ubek itu sejadah, bawa masaki jiwa itu sejadah, bawa Quran, bawa zikir, bawa itu salah. Kata Allah tadi. Penyakit zohir, ubeh di luar. Penyakit di dalam, ubeh bukan di luar, tapi di dalam. Itulah 3 perbedaan penyakit zohir dan penyakit batin. Penyakit zohir, ubeh ada di dokter. Penyakit batin tidak ada di dokter. Sajadah wajahil ladzi khalaqahu wa sawwarahu atau betul. Kau nya jaga kalau di masjid jiwa tu langsung sehat tu jaga. Ya. Kalau salah ubeh. Baik, panjang itu
Jadi oleh Abu Zarin karena nyokotoi menunggu di mana khutbah mengalang Muawiyah kepada Abu Zarin, maka dia melapor ke peradiannya. Jadi memang tradisi melapor ke pejabat itu dulu, apalagi pada awal kan. Apalagi mungkin nengok desa aku lah nampak operasi Merah Putih. Mana yang ada di sekeliling batang kayu udang lah, aku dapat lah kalau aku dapat daun, aku dapat antina, aku dapat bahan, aku dapat angin kan. Padahal ada pernyataan tu dah boleh lokek-lokek. Kenapa buat sebagai keterangan tidak ada hubungan antara kepala desa dengan yang lain, ya kan? Tapi yang saya yakin operasi itu jauh bisa. Mana Sumatera ada kan operasi itu juga. Soalan Sumatera, apa jadi anggota operasi bukan nyimpan tapi nak ngutang. Apalagi nomor 2 miliar ya. Kalau buat inilah anak ngutang kelak beli sawit. Itu kelak ada bayi lagi. Nanti kat kantor tu itu bayi. Kamu takut malah saya buat di operasi oleh bayi. Malah dua yang letak ya. Kau cakap untuk ulang kan? Ya masa tolong bayi. Jadi dua yang nak dalam Sumatera. Pertama, operasi di Sumatera jalan. Yang kedua, kalau masih dusun, takkan ada orang Sumatera menang. Pasti orang Jawa. Jawa tu kan dia selalu datang, Jawa toroyong dulu. Kalau orang dusun diintip ada, datang tak ada. Seroyong ada. Ay kan dia selalu jemput. Mangko nak dondak dusun awak. Aku pernah dapat jual bersih desa tingkat nasional, aku lagi tingkat provinsi also. So motion apa aku mau lah, ya. Jadi bukan percaya, tapi baik. Jadi kata Muawiyah, bang pakai awak ya, bang Khalifah, capan bang Khalifah, ikom buat petakuan lah. Iko salah. Yang dikritik oleh Abu Zar ini adalah satu, kekayaan itu numpuk di keluarga orang pula. Yang megang tu adik tu, yang megang tu adik tu. Kemudian mewah-mewah macam zaman Soeharto lah. Dikritik oleh rombongan bintang pungkas masuk jauh. Jadi dosa Soeharto itu yang sudah dimaafkan adalah membranus generasi muda. Programnya banyak, peninggalannya banyak, tapi takkan banyak wono di masa. Asal mencolang dikit, ya, asal kritis dikit, selesai. Kalau penyakit boleh sama itu juga, ya. Ketiga hari tak usah apa nanya orang. Bisa ada bapak melatih TK itu yang KTI kerja tulis ilmiah mau kata mula pensiun 3 hari kan aku tak sebab ya Allah kalau kira-kira nyo kenal elok dengan itu ambo kompet tahun ketua Dewan Rakit MTQ Provinsi 9 cabang lah kecuali penyanyi yang mau yang kita tahu dengan berwarna dan itu tahu kalau soal tahu, Inggris tahu, Indonesia tahu, tafsir tahu, hadis tahu. Kalau yang kenal dengan ambo, kata ambo nyanyi lah yang kita tahu. Kalau mau dulu dia langsung TK lah, atau cuma tujuan singgung. Sudah masalah selesai, ambillah orang yang baru, ya kan? Bukan perlu nak tahu di situ beda. Jadi menceramah kan nyelang urusan kau bangki. Kalau nyelang pakai macam kita punya lah, boleh menceramah lagi. Banyak orang nak hancur. Masuklah kau macam topi dengan di mana? Ini apa kebunyian lah? Tahu lah mau luwe lah. Mau langsung betul lah. Kalau boleh juga payah. Mau sekedar campelong dikit-dikit lah, macam tu lah, ya. Bahkan ini lagi giliran lah. Kita pakai baca, mau ngaji, mau ceramah, mau enggak, jujur lah. Baik, kita kembali ke soal itu. Utsman kalau menolak keluhan dari keluarga, apa yang perlu catat ya? Pejabat kalau ada keluarganya yang ngeluh dapat tantangan dari masyarakat, pastilah muncul rasa simpati kepada keluarga. Mulai ulang kedebiannya. Akhirnya dipanggil panglima ketika itu, tolong singkirkan Abu Zar dari Madinah.
Itu dusun lahirnya orang mulia di situ. Kalau di negara kita tuh kayak Luhut bin Sarpanjaitan tuh. Kalau tidak mau keluar dari Republik, memangnya Batak punya negeri itu. Wah, kalau keluar dari situ mah, pegang lah bukan. Memangnya Batak yang berkuasa negeri. Cek kalimatnya, memang dia siapa? Sombong, firman lah, ya. Tapi katanya pada Budi dengan Jokowi kan, kalau si dagang dengan Jokowi, maka boleh dibatalkan. Temu dengan Prabowo, hanya sama tentara kan. Jadi hilangnya matinya di menteri itu. Jadi mengatakan kalau tidak tunduk ke negara melekat keluar dari negeri ini, memang ayam bumi gitu ya, gitu kan? Nah itu sombong-sombong pejabat memang dari dulu ya. Nah di situ selama itu jangan sombong. Kalau baru disombang, kalau baru dicari dana, awak jadi maklar, jadi cebong, jadi budak yang menganggur. Kemarin saya ada minta 30 juta. Setor ke Cendela Irak 20, 10 lah boleh pegang biang. Cendela Bu kami mati. Akhirnya pensiun, coba besok lah begitu. Itu harus imam. Besar seperti itu. Maka akhirnya Utsman memanggil Abu Zarin Al-Ghifari, dibuanglah Abu Zarin ini. Utsman memanggil Abu Zarin Al-Ghifari ini untuk diexitkan. Dianggap sebagai mato-mato, dianggap sebagai pengacau, dan dibuanglah ke satu tempat bernama Rabazah. Rabazah itu atau Mekah dengan Madinah itu tonga padang kuih yang banyak penyakit tipes. Mau pernah singgah sebentar wilayah itu kan, dusun dari penghuni buang takwik dia situ penyakit belanggun, dibuanglah oleh Utsman Abu Zarin Al-Ghifari itu. Kesimpulan kisah awal ini, inilah awal mula tasawuf itu merupakan tantangan dari budak-budak yang punya moral, punya agama terhadap kemewahan para penguasa. Itu asal. Maka di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, pada suatu hari Umar itu sedang mengurus negara. Artinya administrasi ya, kalau ada. Sedang oleh-oleh bersih negara. Nah, dengan tengah malam, sedang sibuk-sibuk pada itu datanglah Fatimah, istrinya itu Bang Boge lagi dua bang, anak dari dua belajo, baju bokol agak kusam dikit. Pokoknya kesimpulannya urusan rumah tangga. Umar sedang urus negara, kebiasaan ngajak urusan rumah tangga. Dan berotot ni mati aja di lampu. Dia biar masuk, lampu mati. Kalau waktu bentar, tak kau juga macam mana? Ayo bang, kamu ada pontiang, kau abang mati lampu. Apa kata Umar? Iyo pontiang kau tu pontiang keluarga. Minyak lampu yang mau pakai itu senegara, dan boleh memakan senegara untuk ngurus keluarga. Apakah itu bukan tasawuf? Ini ngaji tasawuf itu macam tu, dari ulang tu. Apa kalau kita simpulkan tasawuf itu ada dalam Islam. Siapa kata dia? Ya, kalau itu terjadi, ilaha illallah. Ambo masuk belosonya, galak pulau mau plat merah tu pergi belanja, bercebek. Pergi ngantar anak sekolah, pergi solek. Ya, munuang dusun sama bangga pakai plat merah, dia mekor bebek orang asal plat merah, bukan main naik bawa sulam. Tapi kalau Islam dah benar itu bukti ya. Ketika nyala meninggal dunia, itu mesti tahu Umar sudah ada tesis mengenai kehidupan Umar bin Abdul Aziz itu dan kaitannya dengan tasawuf. Eksensi kehidupan Umar bin Abdul Aziz dan relevansinya dengan pengembangan ilmu tasawuf. Kamu memang ilmu. Jadi mau ingat dari sini. Kedua, ketika Umar itu sedang mendekati ajal, ini yang terjadi pemimpin sangat adil, tak ada orang miskin di masa Umar bin Abdul Aziz. Walan panggil buat dia kan.
ono kecelakaan yang sakit di soal UGT. Oh iya, iya. Jalan lang. Kita doakan bela. Ya, doakan. Sehat. Ya. Ya. Baik. Tapi kalau jadi depan jadinya adalah mau usahakan kita sedang zikir model itu, kita nak semayang pun kita wajib menolong dulu. Itu menurut Imam Syafi'i itu adalah masalah. Karena yang itu lebih diobroli waktu itu meskipun dia beraturan yang ibadah, tapi di luar hakikat itu tidak. Coba di silent web yang ketika minggu dan lo mau bui orang kafe kan lo gila. Kamu punya dia lo macam pemurid lo jadi agak kasar. Gue memang ambu memang orang kasar ni lah dulu ya. Kalau orang lagi gue jadi jim ya. Kalau mau orang kasar, kau juga ada sana ame dengan penguasa ya. Pertamanya dan mau dia buat, kedua mendapat terlalu. Langsung baik pada dia kata tu dah HP yang ada. Lagi bukan lah. Selang dewan. Jadi kalau ngaji kau cie ya, itu yang HP, kau ngaji. Ya kalau sumpah cie dah sudah. Di mana tadi dia sampai ke gym dia mana? Oh iya. Umar ini diracun oleh orang Persia. Jadi pemerintahnya sangat singkit. Dia sama dengan Abu Bakar, sangat singkit. Ketika nyala roket, meninggal. Datanglah Ummu Ammar. Ummu Ammar itu peradit gebiarnya. Sangat tua dari gebiar Fatimah. Gebiarnya Fatimah itu namanya Ummu Ammar. Datang roket ke Umar. Dia kalau macam itu nak kepala panas ajal lah okey. Ini tanda-tanda kematiannya lah tahu ya. Macam mana nasib anak-anak tu, anak banyak, ketek-ketek bro. Jadi kata Umar, anakmu lahir dulu dengan Allah, hidupnya dengan Quran Allah, matinya kelak dengan izin Allah. Itulah jawab. Padahal maksud Umar dari ke Senegal banyak. Dan terbayang oleh Umar tadi. Agaknya orang Arab ya, dari pandai bersini-sini Jawa. Kalau awak ada tu kelek beliau lah kaki, kelek comin lah muka, tak sen ujung lah. Kata Umar. Jadi sebenarnya maksud dia tu anak ketek-ketek siapa punya mini duitnya lah. Uang kuasa apa dah lebih baik ang bagian tu sekian zaman Soeharto kan tu sekian tu Ahliati sekian tu Bambang kayak macam tu ya untuk Gibran sekian untuk ya macam cendera ya lah untuk Giri sekian untuk Eko sekian. Maka cendera itu sumbangnya nanti ya jadi umat Islam. Sebelah tahun itu yang tahunya membuat jalan setapak lah. Menjambah arti itu abe-abunya, ya. Menunggu dia ke situ tidak ada lah persen sebelah tahunnya. Nah, jalan-jalan dengan motor. Jadi kita maksudnya ambil senegara itu kan kunci ada dengan doa, ya. Jadi bagi budak tu, kau kita kalau mana jadi duit? Apa kata Umar? Beristighfar. Nauzubillah, subhanallah. Kalau mau catat ya, tupit tak boleh berwasiat karena Allah yang berkuasa. Jadi tunggu pit sikor. Himbauan anaknya 6 orang, dia katakan 5 orang. Tanya oleh Umar pit. Kalau Uyung, Ojang, ayah nak makan. Pilihan kamu dulu. Kalau kamu nak bertemu dengan ayah di akhirat,
jangan tuwi ejun pada mama. Mampunya cutai-cutai itu bang nak mati jangan suruh duduk situ. Rombong pengunjung, rombong mulai coba ikut lah, jangan dokek orang yang nak angkat terganggu orang lewat. Ini cakap awak ya. Oh, ada semayang. Yang sekedar berkunjung-kunjungnya ibadah hidup doa lumawak lumanya dalam doa tu paham aku kalau lumawak belum amin mana sila dibukul belum amin lumanya mayang beda mari kalau bila timbul mau suka banyak semayang lepas sekawa lumawak amin amin, rumahnya berangin, angin, mayang tidak lalu anuang, mana? Rombeng beli itu dari situ. Untuk umat ayah awak bewak dulu, baru umat ayah awak, baru wali-wali daya, baru wali mandi yang lain-lain. Kalau umat beno anuang mati wali itu semayang. Cuma kami suka aja, kalau kita ngalusan, nak tengok bawah, saya ambunan dulu itu malam sanggup dia malam. Tapi catatan balik ada semua orang kan. Jadi kata Umar, kamu pilihlah kalau kamu nak bertemu dengan ayah, jangan kemudian mendiam pada umatmu yang jahil. Pilihan kedua ya, kalau kamu nak bertemu dengan ayah, rela tak kamu ayah tinggalkan dalam keadaan miskin, dalam keadaan hidup nyoto, dalam keadaan dan menyobok kali duit di masa yang akan datang. Dan ayah serahkan kamu galau-galaunya kepada Allah. Anak Umar menerima pilihan ayahnya. Ayah, seperti ayah katakan kepada kami, hidup matinya kami ini adalah kuasa Allah. Soal yatim tidak masalah ya. Rasulullah dulu lahir dalam keadaan yatim. Soal miskin tidak masalah ya. Rasulullah juga lahir dalam miskin. Wafatlah Umar dengan meninggalkan anak-anak yang dalam keadaan tidak tahu. Apa pesan singkat? Pesannya jangan ditinggal foto yang haram. Penyakitnya timbul nanti anak kita tak tahu ketika foto itu tinggal sen ko halal apa haram, sen ko bayar zakat tidak, sen ko utang bayar tolun, makanya ketika ambo sakit-sakit utang mau godang, ayam atau mau titik, ambo takut mati dalam utang. Ini wasiat ini. Cuma apa boleh buat ya? Jadi di arah itu kalau dalam utang, asal dalam utang. Nah oleh karena itu anak Umar memilih ayah dialah. Kami ayah tinggalkan dalam keadaan miskin. Yang penting ini adalah menyelamatkan ayahnya. Kita pindah ke Datuk Umar yang itu, namanya Umar bin Abdul Umar bin. Kita membuktikan bahwa tasawuf itu sudah ada dalam Islam, kemudian nanti pergalian. Ketika Umar bin Khattab itu khalifah kedua setelah Abu Bakar, dia berkuasa sejak tahun 30 Hijrah sampai tahun 23 Hijrah. Kalau Utsman ini 20 tahun jadi penguasa, kalau Ali itu cuma 5 tahun. Maka berakhirlah Khulafaur Rasyidin itu dia tahun 40 Hijrah. Ketikanya sedang ngurus negara, datanglah anaknya bernama Abdurrahman. Balik dari madrasah nangis-nangis siang. Dikit pena ayah langsung berhenti sekolah ayah, segera ada sekolah lagi. Karena di Saudi itu enggak, di Mekah itu enggak ada madrasah, enggak ada sekolah yang madrasah, sekolah. Jangan mau pikir di situ kelak ada senawiyah, ada SMP, ada itu lama sekolah. Yang ada ibtidaiyah, mutawassit senawiyah itu kalau situ, sanawiyah itu aliyah di Saudi. Sanawiyah itu aliyah, mutawassit itu senawiyah. Kenapa nak? Kalau mau tahan beban bayar itu, baju mokor lompek boleh buah tumbuh. Innali komisi arba'ata asrorik baju mokor aku tumbuh lompek boleh buah. Amol nanggung di golaannya di kaki-kaki
Kamu duduk di depan nampak dia tumbuk di belakang, kamu duduk di belakang nampak tumbuk di depan. Pokoknya kesimpulannya ya, kalau udah berhenti pada sekolah lagi. Anak polipah mogang saya negara tunjuk serba jadi, mana yang dipinta pasti dapat. Umar bin Khattab lagi, saking hebatnya Umar bin Khattab tu malaikat mungkar nakir dalam dulu itu diintip oleh Sayyidina Ali, dan kasab diberikan oleh Allah pada Sayyidina Ali ngintip macam mana nasib malaikat mungkar nakir bertemu dengan Umar bin Khattab, dia giginya mati. Panjang gitu ya. Ini kasab itu artinya dibukakan hijab oleh Allah tentang alam lain. Menawak yang menunggu lete kok lagi macam-macam dusun kemudian lalu kubu coba-coba tunggu-tunggu batak tu. Cuma kaji lah dia. Memang kok bentah. Batak atau yang ngaji itu dah sayang lah. Kamu banyak dalam kat skill dusun kan. Ya kita tahu dalil bukan pada sujud dalil tu dah. Baik. Situ Marib cukup di situ ya. Mereka nak datang dua tu. Kan ada punya di talqin ya. Faiza ja'akal malakanil wakilani bika. Faiza qila laka datang Umar bin Khattab, malaikat tu datang. Dari mana ngomongnya? Qad amara Allah menyuruh kami antas alaka untuk menyanyi kau. Sudah kenal dengan Umar. Langsung malaikat tu pingsan, ninggal Umar bin Khattab tu. Karena apa yang nak tanya? Bandar Belanda kamu surga. Menawak yang ada kamu surga itu cokian kan. Umar tu dan 10 orang sahabat sudah ada SK-nya surga. Dulu amu ketek-ketek dulu di Perogan tu basobui nama orang sahabat itu. Apalagi ini saya kata dia bawa. Wala baqiyatil asratil ladzina basawu fi sabilillah. Wa ya Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah Ubaidillah bin Jarrah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Waqqas, Abdurrahman bin Auf. 10 orang tu. Ini jangan cuba-cuba. Orang diprotes langkah panjang memang. Ya, langkah panjang. Pokoknya kami malam jauh batu galak protes. Langkah panjang memang orang batu harus singkek. Cuma kalau singkek tidak ada isi. Menengok budak-budak dan saji ada tokak makan. Aja mungkin di mandiri. Apa posan buat bah itu? Yang didongeng oleh Mustami itu apa? Itu yang penting. Lama khotib itu menghotok dari situ tu masuk risiko tu khotib. Karena lewat-lewatnya bercerita pendidikan situ pesen sekian itu Allah. Baik. Umar bin Khattab ketika dirangsang oleh kondisi anaknya, dia meneteskan air mata. Why not? Malu ya pikir ya. Kalau contoh pesawat ya, malu ya. Yang ayah pikir itu alhamdulillah sekolah lagi. Apa kata orang kalau tentang kepemimpinan ya? Pokoknya ya kesimpulan kalau baju tidak ada berhenti tidak ada sekolah. Bapak mang yang tidak terpikir di nasib mana. Ketika itu Umar hilang. Nyurupo nyuruh komandan Senegala. Ambil pena, ambil pete, ayah akan tulis bersurat nota ke Marwan bin Hakam sebagai pemegang Senegara ketika itu. Bismillahirrahmanirrahim. Min Amirul Mukminin Umar bin Khattab ila hazinati Baitul Mal Marwan bin Hakam. Bihadzir risalah, dengan surat ini akhirin ini tolong pinjamkan lagu Arba'adarahim sampai dirham, bukan sampai dinar. Dirham dan dinar beda. Dirham itu sen perak, dinar itu sen emas. Kemudian saat terlebih aku akan ganti di bulan yang akan datang. Wassalam Umar bin Khattab. Sudah dibaca oleh Marwan. Abdullah dipanggil. Rahman, saya telah suwe ayah aman membaca dengan belas kasihan yang nanti berjuang. Cuma masalahnya inyo nak muta
tangsen negara. Wewenang memang wewenangnya, boleh bisa berdaya. Cuma suai ayah kau yang tertinggal. Apa yang tertinggal? Tak lupa tulis bulan depan insya Allah. Nah, itu kuncinya dia. Jadi siapa bilang tasawuf itu tidak ada masalah? Insya Allah itu kan kunci ucapan. Kalau tidak insya Allah kan ada jadi. Nah, mayang, jadi sekarang. Jadi, mau balik sebagai sampai bosan berkaya. Datang dulu lama, ada nambah, ada kurang, ya sudah itu aja jadi Pak Marwan. Tapi kalau soal layanan tangsen itu ada masalah, saya itu nggak boleh begitu. Kalau ya apa? Ayah lupa, ayah ada nulis insya Allah. Jadi Marwan ada tulisan, kalau ada tulis insya Allah menangis kumar. Kalau orang yang bani tanpa insya Allah itu hakikatnya menurut takdir Tuhan kata ahli tasawuf. Munawa insya Allah itu jadi makanan utama mie. Mudah mendayak lagi ke Ustaz Maman. Man, saya sudah selesai. Kita mau lah selesai. Ini jauh dari Maman kan? Insya Allah. Insya Allah yang ayam bodang lah. Nah insya Allah tu lah yang betul. Insya Allah tu. Nah, cuma kalau ke pihak bertanya, oh nggak, jangan kau sayang, kamu jangan jawab insya Allah, mah, insya Allah, insya Allah, ayat itu sudah, itu memang kan, dia mau cari yang tidak pakai insya Allah, yang betul tu insya Allah. Nah, ini mau tanya dulu, insya Allah itu sumber dari ayat mana yang disini ayat. Ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat di Madinah dia. Surah Kahfi dia. Jadi kata sahabat Rasulullah, sebenarnya Ashabul Kahfi itu berapa orang? 3, 4, 5 pernah. Apa 7? Kan ada dia dalam surah Kahfi cerita tadi. Kata Rasulullah sebagian balik sahabatnya. Kok kita datang lagi ya Rasulullah? Tanya yang pertama Allah jawab. Sebab apa sebenarnya Ashabul Kahfi? Makanya Tuhan turunkan. Jadi asbabul nuzul surah Al-Kahfi tentang Ashabul Kahfi yang dalam surah Al-Kahfi itu sendiri itu kena pertanyaan dari seorang sahabat. Hari kedua dan dijawab Rasulullah. Tanya lagi ya Rasulullah. Yang pertama adalah jawab sebagian. Nah, ketika nyongator sebagian turunlah perintah Allah wala larangan Allah wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika qada illa ayyasha Allah. Jangan kau katakan lama itu kan taukid itu. Ada taukid khafifah di situ. Wala taqulanna, jangan kau pernah sama sekali berucap inni fa'ilun sebagai pasti. Nah, ini orang pasti-pasti itu menurut takdir kan orang tahu ya. Ini fa'ilun zalika qada, amalkan mengajukan tugas bagi illa. Nah, dia adalah nafiannya illa berbesasnya illa ayyasha Allah, kecuali jika Allah menghendaki. Jadi yang pasti itu jika Allah menghendaki. Nah, dari mana tahu yang itu bahwa kehendak Allah itu tetap akan berlaku. Bukan cuma dalil-dalil. Kalau dalilnya betul paham. Ketika Nabi Daud berpuasa, itu tuh kepanjang. Cuman pagi kau mengantar dulu. Minggu pula kita ngaji usuluddin kalamnya. Ini kami psikolog tasawuf dengan kalam. Fikih di masjid yang berulang. Keinginan Nabi Daud itu untuk menaklukkan dunia. Tak sekedar Bani Israel lah. Ya. King David itu kata orang Yahudi sebenarnya Nabi Daud, Solomon itu Sulaiman. Ketika ingin menaklukkan ini, sesumbarnya lalu dua. Pokoknya bumi ini akan saya taklukkan seluruhnya, hingga nanti Bani Israel berkuasa segala macam dengan obsesi, dengan segala indikasi kejayaannya ketika itu. Maka Daud dipanggil oleh Allah.
Allah berfirman menurut versi hadis Rasulullah. Kan firman Allah dalam kitab Taurat, Zabur, Injil itu kan ada dalam hadis itu ya. Jom bunyinya. Melagi kita. Ya Daud, turidu wa uridu. Daud, kau punya obsesi, punya keinginan, saya pun punya keinginan. Macam itu kita dengan Tuhan. Obsesi awal itu kata Tuhan, kalau kau punya keinginan, aku pun punya keinginan. Fa'in salim sama turid. Kalau kau serahkan keinginanmu kepadaku, kafai itu kama turid, aku akan sempurnakan. Itu dasar kita disuruh bertawakal. Ikhtiar, tawakal. Jangan tawakal dulu, ikhtiar. Baik lam taslam, kalau kau tidak menyerah, at'atuka fi ma turid, aku akan persulit. Apa yang kau mau tadi? Summa la yakunu illa ma uridu, kemudian tidak ada yang akan terjadi kecuali apa yang aku kehendaki. Artinya polisi. Ya. Artinya bahwa kehendak manusia itu harus tetap tunduk kepada kehendak Tuhan. Nah, di mana letak kata pasti itu? Maka pasti itu mendahului takdir. Karena mendahului takdir dilarang oleh agama. Itulah paham dari wala taqulan man syai'in inni fa'ilun dzalika. Kita kembali kepada Rasul. Sekiranya tasawuf itu harus membuang dunia, nyapan dunia, itu bukan tasawuf. Bahwa tidak mungkin tasawuf itu dalam prakteknya bertentangan dengan Quran, mungkin. Sementara Quran menyebut kita seimbang antara dunia dan akhirat dalam surah Al-Qasas tadi. Wa tari bima taqwa ad-darul akhirat. Carilah di dunia ini karunia Allah untuk kepentingan akhirat. Itu sebabnya kita pagi-pagi itu niatnya untuk memberi nafkah kepada keluarga. Ya kan? Itu sebabnya kebiasaan kita di rumah boleh baca doa. Allahumma inkan rezeki bis sama, kalau rezeki lagi di langit tolong turunkan. Karena doa ya. Nah, tapi persoalannya adalah ikhtiar mendahului tawakal. Boleh tawakal dulu baru ikhtiar. Nah, dalam hal ini Daud tidak menyebutkan ucapan watawakal tu Allah. Ketika Rasulullah perang Hunain ngajak orang-orang Madinah, baik yang mukmin maupun yang munafik itu untuk sama-sama menangkis serangan dari kafir Quraisy dan persekongkolan Yahudi Madinah. Tapi aku beralasan itu. Perang itu lama, 5 bulan. Penderitaan Rasulullah cukup panjang pada perang ini. Waktunya lah balik dari medan perang, di tengah jalan tonggak Rasulullah. Mikiran aku yang nak dibagi pelajaran kau orang-orang yang pelan pelit. Sebelah berilah, ya Islam belum nak menunjukkan keislamannya. Lah, nyuwal gawa dan nak bayar gawa. Sebelah berilah ya, nyuwang sekolah, nyuwal nak masalah gawa. Ada masuklah yang namanya minggu kalau hanya mati dia pun. Ya, kami kalau masuk problem kan, bapak kami kau ada orang bukan dosen kau, jadi kalau hanya mati gelaknya ngambil limau kau boleh dulu, kau boleh pergi. Nah itu kalau bawa kasih tu perang online kono cerita tu lah. Cuman nyoret dong nak mau ceramah kan ini tidak sampai ini orangnya. Kalau nak ceramah kalau saya nak. Jadi ketika Rasulullah tegak nyoba pikir, rombongan yang munafik berbalik kelak nak bagi pelajaran dan bagi sanksi. Roma dia nyoba. Ketika awak menang kelaknya milu menang baik kan. Ketika awak susahnya rendah milu. Ketika jam kelak dia dah. Ayolah, turun lo putui, malaikat. Muhammad, tolong kau stop keinginan dan kehendakmu. Kita langaikan tasawuf itu dengan keinginan. Sebab tasawuf itu menjual keinginan. Tapi jangan dituang itu pertama.
Apa kata malaikat? Muhammad, kau jadi pimpinan dengan rahmat Allah. Kau lahir ke dunia dalam keadaan yatim, kau lahir dalam keadaan miskin, ya kan? Yuk contoh ya, amal yatimah, pala takhar, wa masalah. Oleh karena itu, karena kau dapat rahmat Allah, tolong sebarkan rahmat itu ke orang banyak, jangan dibalai dengan ancaman, pecah, cabut tali lagi, pindahkan, ada gaya-gaya pakai Islam lah kan, cak. Ambo cuma nak berceramah di Renggili gitu. Nak berceramah, sudah sepakat dengan masyarakat. Tiba utusan Fir'aun itu ngatakan orang giling, ambo tidak boleh ceramah. Tak tangi-tangi orang giling itu datang kamu lagi bawa ajo dan boleh mau ceramah. Di masyarakat itu ada simpati, dibuat di acara tempat lain. Situlah mau tahu di belakang Sulung Giling itu ada pesantren. Wah, nah kayak bintang belakangan. Gawe gara-gara ambo kok ada punya. Nah, itu lah. Dari sekalian, ya itulah. Jadi kalau kita kritis, siap-siap lah untuk kita balik ke tadi. Ujungnya situ ya. Fabima rahmatin minallah. Itu ayat itu. Itu ngaji budaya, ada dengan cito. Cito pengantar. Fabima rahmatin minallah. Ba itu sababiyah. Maka dengan rahmat Allah. Nah, jadi Tuhan bukan manggil. Tuhan mengingatkan kepada Rasulullah, kau jadi pemimpin dengan rahmat Allah, kau jadi orang kaya dengan rahmat Allah, kau jadi orang segalanya kita kok dengan rahmat Allah. Dari mana taunya? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Kita lahir ke dunia dari perut umat kita tidak tahu apa-apa dan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah nanti berikan akidah sam'ah dan absar. Di bagiannya ada penongan, di bagiannya ada pemikiran, jadilah kita jadi orang hebat, jadi orang kaya, jadi pemimpin, jadi orang baik dan segala macam. Sebenarnya Allah memanggil. Oh, jangan lupa lahir saya apa? Dah ada satu badannya, dah langsung profesor kan ada kan? Langsung sarjana hukum, langsung pakai sawit kan ada. Maka Allah mengingatkan kepada Rasulullah, "Fabima rahmatin minallah." Engkau jadi pemimpin dengan rahmat Allah. Ya kan? Lintalahum, kau wajib bersikap lemah lembut kepada mereka meskipun mereka tidak sejalan dengan pikiran kau. Jadi jangan nak uang sejalan dengan awak bau yang ditolong. Ya? Lintalahum, kau wajib bersikap lemah lembut kepada mereka walaupun tafazzal walizal qalbi, kalau kau berlaku keras dan kasar. Walaupun tak Fazzon, walizon. Fazzon itu keras, walizon itu kasar sama kayak sebenarnya. Malah segala macam. Lamhadu min haulik, lambat laun mereka akan lari dari keliling. Itu manajemen yang diajarkan Allah. Kalau kau kowe kasar, lo nak ajak yang lo nak kritik segala macam, tunggu saatnya. Uang lo nak lagi. Milih awak nak lagi, nolong awak nak lagi. Makanya jangan ketika puasa waktu itu mana fazal, mana walizat, ya, pak pulang hum kodres, terima kepada mereka. Wastaghfir lahum, carikan keampunan kepada mereka, ajak mereka bertobat orang-orang yang berat. Kan cuma orang ngajaknya bertobatnya bayar usul beranak, menyondak bayar usul kita ajaklah tobat nasuha ya, yang mau tahun-tahun nolakkan bayar usul bagian itu solehah, tapi nyala nampak matilah ya dari bayar risiko, pinjam minggu risiko dan ya. Padahal wastaghfir lahum, cari akal kata Allah, tolong istighfarkan mereka. Kalau nak mengistighfarkan ulang-ulang aja, utang mudah. Apa cukup dengan SMS? Beristighfarlah kamu, istighfar melalui diajak astagfirullahaladzim. Pentasnya apa sih? Pentakulan. Fakus tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara
yusilis sama alaikum midrol wa yumdidkum bi amwalin banin wa ja'alakum jannatan wa ja'alakum anhara. Kesimpulan, Rasulullah dibimbing fa'fuanhum wastaghfir lahum wasyawirhum, ajak mereka musyawarah, ya kan? Fa'fuanhum wastaghfir lahum wasyawirhum fa iza azamta, la diputuikan fatawakkal Allah. Jadi masyarakat itu diajak dia, jangan kata wae. Karena nyata tersinggung kali itu perlu dia katakan nak milih lagi. Nah, tu enggak ngabian sen lah. Pada yang pertama terpilih, pada yang kedua kau pun jual, kalau jual sen lebih kalau kanti beralih hati ke yang lain yang baru dulu. Karena orang dendam, orang masuk ibu, orang masuk tersinggung dengan gaya kita pada masa lalu. Kalau begitu, tasawuf sudah ada dalam Islam. Contohnya menyelamatkan Pak Puan Hum. Memang nyobai murah ya, nyobai memang murah. Sayyidina Ali melengkapi ceramah ini pernah berkata, umat Muhammad termasuk saya, kata Sayyidina Ali, itu majunya dalam Nahjul Balagah. Tulisan itu Syiah, tapi yang punya ucapan itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ada empat yang sulit dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kamu kalau macam itu membawa ke diri kamu memang okeynya lah. Ada sifat tu yang tak tolong dia mengamal. Pertama, memberi maaf. Wal afina anin nas qabla an tu'afu. Oh, dia maaf kau orang sebelumnya minta maaf. Kalau bumi yang puyeng aku mawa minta maaf. Nunggu lo tahun nunggu. Atau mau bagi sepago tinggal ayam tu mau maaf yang cek tu ya tak. Kamu coba buka Quran. Mau minta Quran tu bagi maaf, kau minta maaf. Buka, cek. Bapak kalimat afin yang waktu dalam Quran itu maknanya berilah maaf sebelum kau minta maaf. Jadi kata Sayyidina Ali yang boleh satu mau dia maaf sebelum kau minta maaf. Pasat yang saya yang padi ya. Sudah ya udah waalaikumsalam assalamualaikum waalaikumsalam. Malam malam Hindu kalau angah. Asal sore dah bertemu agak sakit jantung untuk awak di sapagati kata-kata jawab. Kalau jawab sana kalau apa ke wajah naik godangnya. Apa ke sebelum minta maaf lama maaf amal yang padi itu. Sanggup. Yang apa kau bawa itu yang paling model itu yang masih cuma tiada ada sanggup bedaan. Tidak, tidak itu buktikan, tidak sanggup. Ya, nyolong lo minta maaf, awak lama dia maaf dulu. Macam kamu tino lah. Pasarnya tino tu selingkuh lagi awak, hari yola kamu lo pergi ke mana? Hai biar lagi lokek celup bibir kau di baju laki, mana tahu celup bibir dah. Kamu jangan ada bicu dah, mau celup bibir. Abangnya kalau nyoba bonceng, mau tahu awak lokek dia. Lagi anda celup bibir kau di baju laki, tapi sebelum kau minta maaf, yang kau ngau kantong laki, yang kau ngambil ATM dia pun lagi, kau tu sebelum kau minta maaf, kalau mau maafkan kau dulu, sanggup tidak? Ayo betul. Tapi kata Quran kan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'ala sawaa'in uiddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarra'i wal 'afina. Afin itu siapa ya? Yang kedua, yang boleh ini adalah nolong orang susah padahal awak ada begitu sonang. Kalau awak sonang nolong susah, dokeknya lah, jangan itu dilagu. Iko sama-sama buntu tapi sanggup nolong orang. Contoh apa? Awak soal buntu nak mau lihat selop untuk kebiak kau minta boleh selop ogo 9 juta 750. Anak beradik kau tengah dari rumah sakit seminggu lagi dia dah tunggu dijual dengan budak. Kau lain macam Pontiang selop enggak biasa. Kau gopang bola gue dan untuk bolanya udah 9 juta 750. Bakacau dan bisa bergile-gile nampak giginya nampak di kaki selop.
saking mahal selalu kebiasaan. Kau anak adik itu tergandai kat pembintan tu kalau dah tahu seminggu lagi selesai over the hand. Tahu over the hand tu binatangan melambun kejadian tu ya. Apa yang mau? Jadi kalau awak sekadar ada beli baju, padik kalau ada zakat fitrah, ni macam tu coba fikir dia. Awak memang ada beli baju baru, tapi kau tidak bisa nyambut ajar Allah memang apa itu. Yang ketiga, menahan diri dari baik maksiat pada kesempatan sedang terbuka. Lacian di awak, cantiang di awak, kalkulator di awak, pena di awak, sen di awak, stempel di awak, sanggup tak ada buat maksiat ketika kesempatan sedang terbuka. Kalau tidak sanggup, coba kita tengok. Ide itu kok kalau minta timbang dengan orang, boleh cabai, minta cukup ya, cabai itu timbangnya angin apa dingin? Angin lah, namun cabai, angin dikit timbang. Maksudnya mata lacim tu agak tonggak dikit. Lah, kata siapa? Kalau sindiran Al-Quran itu, namanya timbang cabai harus angin, karena cabai itu angin. Kalau kurang, itu angsa tu, tambah dikit ya, lalu angin. Cabai angin ayo dah lah kata. Tapi gelen ambo ya nimbang gotawaan tu lain berbalik gaji. Mau tengok dulu mata ang tengok dah cium tidak. Kalau mata ang tak kali dikit langsung lah 70 kilo ang. Dan ang dah boleh tengok mata tu. Tahu gelen nimbang tengok pasal-pasal, gelen nimbang minta ditimbang, gelen nimbang orang, mata orang ni tengok. Jadi beda ya. Kau mata lacim, kau mata itulah wailul lil mutaffifin allazina idza qalu an-nas yasawqun wa idza qalu awwazanu yusirun. Sampai di situ kita sampai pada kesimpulan kalau aku mengatakan tasawuf itu membuang dunia salah. Buktinya ayat itu tadi cari akhirat, dunia jangan. Dunia itu yang mana? Wasilah, alat untuk kita beribadah itu dunia. Nutup aurat, pakai baju. Kita tidak boleh terletak takdir segalonya adalah kode boleh. Kita lah ibadah, pokoknya kita harus berisi. Nyembah Tuhan itu paling dulu bahasa Arab Allah Taala minju wa min of. Oleh karena itu tasawuf tidak pernah membuang dunia. Sebatas pengantar seperti itu dulu. Kalau kesempatan lain, tapi minggu depan kita soal ilmu kalam. Ilmu kalam itu masih dangkal nih apa ya? Buktinya misalkan ceto aliran, ceto apa. Nah, pertanyaan awalnya yang berkuasa dalam hidup itu kok sebenarnya siapa? Kuasa Tuhan atau kuasa kita? Irat Allah atau irat kita? Sampai kita pada pertanyaan nanti mengapa anak Nabi jadi kafir? Itu pertanyaan. Siapa yang bermain di situ? Iradat Allah atau Allah sengaja menyesatkan hamba-Nya atau karena dia lari dari petunjuk Allah? Itu kajian kita insyaallah minggu depan. Nah, apa? Ada pertanyaan? Pun tanya mau tidak dia kaji ini. Soal tasawuf dia. Tuh perlu nyelongo batin. Kalau nyelongo yang penyakit luar kan ada puskesmas, ya. Kalau nyelongo batin ini ya ke agama. Kalau agama tidak bisa. Apa, Mam? Misalnya. Karena ini fa'ilun dari kepada kita ayyashallah. Ya. Kalimat firman Allah ini seperti dilupakan begitu. Ya. Kuat gitu. Banyakkan orang-orang kita ini sekarang alergi dengan ucapan insyaallah. Ya. Untuk merubah itu ya, untuk menanamkan Caranya. Ya, ini. Ada konsep yang beraskan leksikal. Artinya diajar dulu memahami kalimat. Apa dalam pendidikan leksikal itu artinya
Sa'a itu apa? Jadi kalau kita yang belajar yang Arab, insar harfu syartin, ya kan? Sa'a itu fi'il madhi. Allah itu adalah fa'il. Jadi kalau tidak paham arti, biasanya mengambilnya jauh. Insa'a, karena Tuhan itu dia adalah mungkinul wujud, bukan wajibul wujud. Arti mungkinul wujud itu bisa menggolkan apa yang kita mau, bisa tidak menggolkan atau menghambat yang kita mau. Di saat itu kajiannya adalah bertakwid kepada Allah. Jika engkau kehendaki, segalanya jadi Allah. Jika engkau tidak kehendaki, siapa tidak yang jadi. Itu sebabnya digunakan insa'a. Jika engkau telah menghendaki, dia tidak pakai fi'il mudhari', dia menggunakan fi'il madhi. Jika engkau telah menghendaki, jadi. Ya kan? Tapi jika engkau tidak menghendaki, tidak akan jadi. Itu sebabnya dia tidak illa ayasya Allah dalam ucapan. Itu tadi lain taklim Allah kepada Rasulullah. Tapi dalam ucapan itu sehari-hari kita gunakan insya Allah. Kata Ibnu Taimiyah. Kalau anda mau Ibnu Taimiyah, kalau nggak dalam hukum dia susah dia. Oh Ibnu Taimiyah hebat. Kata Ibnu Taimiyah, kalimatut thayyibah itu dia menjadi zikir, boleh iktibas, boleh diubah. Allahumma dini, Allahumma dina, iktibas. Kan apa jemaah? Uang melambun belakang Allah, mantap Allahumma dini yo, ada bisa. Adalah tukang baca doa, tapi bukan boleh sobat ya di sebuah itu. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu untuk dewe-dewe bisa. Dan untuk bersama janganlah. Subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ini persoalan leksika. Jadi untuk itu agar memukorolahkan, kalau kajiannya minggu depan, agar memukorolahkan kemauan Allah sama dengan kemauan kita juga Allah merestui apa yang kita mau, makanya kita menggunakan fi'il madhi. Perhatikan. Kita menduga kan doa itu kan bainal khawfi wal raja, antara harap dan cemas. Itu doa itu sebenarnya. Allah dikabulkan, kalau bakal dari doa bisa model itu? Iya. Sebenarnya kita kan disuruh berlindung PH. Jadi kita baca nafsu yang tidak punya, hati yang tidak pakai busuk, amal ilmu tidak bermanfaat, doa yang tidak bakal didoakan Tuhan. Jadi kita gunakan insyaallah. Kita berdoa kepada Tuhan dengan menggunakan fi'il madhi, harapan kita akan terjadi di masa yang akan datang. Apa kalau bahasa pemberian Ramadan? Insyaallah statementnya adalah khabar, maknanya adalah permintaan, tolong dikabulkan. Radhiyallahu anhu, rahimahullah, ajarakumullah, asabakumullah. Itu ucapannya adalah khabar, maknanya adalah insya. Jadi statement yang bermakna permintaan. Tuh, insya. Cukup. Nah, lagi jemaah apa man? Tanyalah, aku baru nak ajar kenal kami jangan lah ya, enggak siang dikit ya min. Kalau itu kami itu ada yang pasal sudah gimana? Tahu? Jadi masalahnya dapat memaafkan sebelum orang yang minta maaf. Ya. Dan ada macam begini lah, kayak di sini berat. Jadi pegang ini kau kan apa sawit tu ada kembang no, pegawai ada kembang no kan. Jadi awak dah tahun tadi nyangkut tadi kan. Kan ini kejadiannya kan. Ada pokoknya tanah tu kan. Jadi apa yang perlu lakukan? Malam petang kan kita ngaji begini. Itu bab murafa'ah. Bab murafa'ah itu pilihan kita ada dua. Pertama mengangkat itu ke ranah, ya kan? Karena di situ nanti ada kajian tentang hifdzul mal, memelihara harta orang lain, perampasan terhadap orang lain, dia masuk ke dalam kosong atau masuk ke dalam syirkah atau masuk ke dalam juhala. Juhala itu artinya dia tak tahu bahasa tanah kan juhala. Tapi kalau pasar kan panci yang tuh di sana lo tajuk ganti, hanya kan dianggap bau kamu.
Kalau sawit ganti kan kalau tanah kosong itu juga bisa. Jadi pilihan yang pertama adalah mengangkat itu ke wilayah hukum. Pilihan yang kedua adalah tafawud al-tafwid kepada Allah. Keserahkan kepada Allah atas keputusan yang Allah berikan kepada kita. Bisa jadi pada waktu itu waktu kita berdua, tapi Allah akan menggantinya di tempat lain. Itu jadi, ya. Contohnya kita nak tidur itu kan ada doa tafwid. Allahumma salli nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa wajjahtu zuhri ilaika wa rawatan laka amantu bi kitabika alladhi anzalta. Jadi bab tafwid. Jadi boleh jadi ketika itu yang Allah dikurangi di tempat lain nanti Allah akan mengganti atas kekurangan gitu. Atau pilihan pertama kita merofah. Merofah itu kita angkat pengadilan, kita sebagai pemilik kita berhak menentukan. Maka hadis Rasulullah, ya kan, bahwa asyahadah ala mudai wal yamin ala man angka. Kita berhak menduga. Nah, orang ini dulu nanti dia boleh bersumpah. Nah, yang berwenang itu pengadilan, menimo atau lain-lain bersumpah. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua kita bertauhid kepada Allah bahwa di balik kezaliman orang itu ada bagian bawah yang akan dibalik Allah. Di dalam konsep Allah yang belum dewasa. Pilihannya dulu. Berhubungan dengan memberikan maaf orang. Lazim begitu kan ada halal bil halal. Iya. Sama pejabat. Nah, Halal. Apakah itu termasuk hal yang bisa sedangkan permintaan orang ini kan piece to piece ya. secara umum kan? Apakah teknis dalam agama termasuk dihalalkan atau hanya formalitas saja? Dalam hal yang tidak menyangkut dengan hukum, ya, tetapi menyangkut dengan hukum ibadah. Ukuran maaf itu kata Rasulullah, tasafahu yuzhibul ghilla an qulubikum. Jadi ukuran kau bertemu dengan kau itu ghillnya selesai. Itu soalnya Quran mengajarkan wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka. Tapi kalau sudah maaf masih ada dongkol, belum selesai. Jadi baik dengan tasawuf, asalnya itu tasawuf ya. Tasawuf itu sifatnya masyarakat, saling bertemu tangan itu masyarakat. Ketika itu tidak mungkin terjadi, keikhlasan melalui lisan. Itu kan fi'li itu, ya kan? Tapi melalui lisan. Nah, kita ini Nabi juga pernah. La yuballighu syahidu minkumul ghaib. Di pada Arafah itu, apakah sudah aku sampaikan kepada kamu yang ada hadir itu, kamu bersaksi? Yo, ya kan? Itu musyahadah dibolehkan, ya. Tapi luar dalam ukurannya itu tadi, kalau lagi ada ghail, asal kunci, asal sudah selesai, apalagi persentase lebih banyak orang yang tertinggal daripada yang masuk, 30 orang yang 70 itu ya udah selesai. Jadi standar persoalan itu situ, tapi kalau tidak mungkin karena itu fi'lan cukup dengan Allah. Itu baca di pola kemaafan Rasulullah di khutbah Jumat. Kan ada orang yang pernah diroci oleh Rasulullah. Apa ceritanya? Nah, siapa kamu yang masuk tersinggung dengan gawe dulu? Lalu dia orang siku lah, lahirlah seorang. Bahasanya dulu pernah kono ujung kalau cuy kudo Rasulullah kono belaki siku. Uang lain nama galau Umar Bakar tak baju halo cuy dah. Alam macam bukan itu konyonya nak nengok foto menubuah yang ada di punggung Rasulullah itu semua itu tidak pernah nampak. Ya, Nabi itu tidak pernah nyok. Kan cuma singko lah jalan di situ tu mau tak kowi segodang-godang berjalan di motor awak ai. Amun nak ayo we orang ya. Bangga, gue nganggur badan seorang tu yang motor babaju tidak celana pendek. Yang paling bangga lo menengok ngajar dia pakai jilbab, laki celana pendek. Oh, dia apa ini? Salawat, salawat mah. Laki dia nggak tahu dari jilbab kebiasaan juntai, laki dia macam apa? Bawa betul-betul. Cuma apa boleh buat dia ni betul sudah. Jadi ukurannya tu tasawuf tu disebut wilayah. Kosong? Mat? Ada pertanyaan? Nah, silakan. Jadi waktu kami
lewat di sawah nampak buah beda. Itu bikinnya itu ya yola minta maaf. Oh iya, itu penyakit nino awal. Angin koncang, di pondok umumnya nyelak balik lewat matang sawah, lalu condong cabai ke jalan. Cabai kalau mengabang, marahnya ke cabai tadi. Orang lewat, ambil apa Muhammad yang melompet jalan. Cabai dia tak langsung lah yang mau beli. Nampak dia cakap, oh no, kenapa dia beli no? Esok ni kata, kono di pasal wala takulan dari syai'in, fa'ilun dari Allah. Walaupun cabai itu cabai orang, sana awak, pergi awak, tapi itu adalah haknya. Ya kan? Baru jadi hak awak, umpek salat yang satu diboli, dua diutang, yang ketiga lah dibogiannya ke awak, yang umpek bertemu dewe. Habis loh cabai bertemu dewe. Diambil dulu. Ya, apa kononnya itu asbabul milkiyahnya ada masuk. Itu kajian fikih dia. Jadi asbabul milkiyah kita memiliki satu benda itu alasnya umpek, yang diboli menyewa. Bukti menyewa boleh pulau jual, boleh diselokan, boleh bagi uang. Kemudian yang diutang, yang diutang itu menyewa, motor kredit itu menyewa. Buktinya kalau hilang apa buktinya? Cuman kalau gabia itu namanya hakul intifa, bukan hakul tamlik. Kalau hakul tamlik sudah dewa jual uang, kalau tidak bisa. Itu hakul intifa, sekedar nyowonya nolong masa, nyolongnya, itu intifa. Kemudian yang dibagi orang atau waris, infak, sedekah orang, hibah orang, itu namanya pemberian pihak ketiga. Yang kompek, yang motor dewe, wei gaye. Nah, cucu-cucuan pinjam itu tanpa digilan. Cuma tengok dulu kalau ada kerambalan buat tu jangan yang dia. Kau jangan kerambau lah, copek. Pontan lo nggak kau ingat, dah lo lebih awal. Laki yang bawa sampah indah, bawa kaju indah, ya, bawa sawu indah. Jam 10 malam mau bawa 10 ekor. Arab boleh tengok di biasa. Oh nggak ada dah, novel. Langsung lah ditunggu dengan samping ya cabai ni. Amplop tu boleh sampai tengah bagi-bagi. Tapi kalau yang dia yang agama tanya, iPhone mo ngaku tadi poi tadi tangan kosong. Tangan indah, kaju indah, sawu indah, sampang indah. Bawa 10 kilo bawa dia. Dia biar aku tu kau sayangnya ngangat. Cocoknya takut dalam pengombek. Orang balik. Asal mula waduk dengan cabai dia kan katanya nungginya beli. Yang model tu disambung cerita tu tadi. Ya, tidak bisa. Nah, bagaimana mengambil sebelum minta maaf? Tidak bisa. Udah pada nyata kau nyaman. Kau nak nyata kau nyaman kan awak kau ni alasan jangan kau nyaman tu. Ya kan? Nyaman cabai. Nampak ha? Tajuk ganti kalau rangkau bau saat ni lewat. Daripada lope lah teh. Lope. Datang lalu di selamannya deh. Jual ada lanjutan. Mau makan ni tak ngerti tapi mau jual betul. Lah sama. Tajuk punya ganti. Itu lain. Masa cukup ya. Jadi kalau nak berkunjung ke majelis minggu di Pulau Modern, cuma kamu bawa pertanyaan. Kalau nggak mau ngotak, selesai dulu lah. Ya, malam minggu, malam Ahad itu di pesantren Darwesan. Tapi pikir kejadian, datanglah. Jadi kita kalaupun kamu udah baca teks, ada masalah, kita ngaji seluruh yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.